Lah, nah sebagai kata penutup ini kita ini ada gelombang baik positif dan negatif. Dan kalau kita secara jasadi, kita ini adalah materi. Sebetulnya rahasia ini diungkap kebocoran dari statement iblis kepada Tuhan. Ditanya apa alasannya engkau merasa lebih baik dari Adam? Dia katakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau dibuat aku dari api, Adam dari tanah. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata kita ini materi. Tapi kalau iblis itu adalah energi negatif, api. Nah, nanti malaikat dari nur. Kalau setan itu minar. Kalau jin itu wa khalaqal janna mim marjin min nar. Ya. Kalau iblis itu setan dari nar. Kalau jin marjin minan nar, jadi jelagra apinya. Kalau malaikat itu nur. Jadi artinya kita materi. Jadi sesungguhnya kita ini adalah materi, di mana energi positif dan energi negatif itu terjadi pergulatan antara positif dan negatif melalui media materi, yaitu kita ini. Bahkan dalam diri kita ini pergulatan antara positif dan negatif dalam diri kita. Ketika negatif positif itu bertemu, itu saling menghancurkan di dalam materi. Ketika hancur, saling menghancurkan, disitulah baru keluar adanya suatu kehidupan. Lampu ini kalau diambil negatifnya mati, neng. Positifnya nebel mati. Kalau dibenturkan tidak lewat materi nggak bakal nyala. Jadi kita ini sesungguhnya adalah tempat bagi pertempuran antara positif dan negatif. Paham enggak? Nah, jadi oleh karena itu, makanya sudah kita siap adalah kodrat kita seperti itu. Jadi dalam pertempuran bisa kalah bisa menang. Makanya nggak ada orang yang nggak pernah salah tuh. Tak jamin salah semua dah, gitu aja salahnya. Nah, jadi tadi apa tadi fokus pertanyaannya yang terakhir tadi itu? Iya, jadi itu semacam itu. Jadi bagaimana Allah pada Jibril dan Nabi Muhammad, nanti ada inzal, ada tanzil, ada nazala, itu juga kupasannya sangat luas sekali sungguhnya. Nah itu. Tapi yang ingin saya jelaskan begini, bahwa kita jangan terpaku bahwa kita berkomunikasi harus menggunakan bahasa. Komunikasi dengan gelombang, dengan sampai gelombang aroma juga bisa. Ya, kita ini setiap manusia punya gelombang. Pernah nggak duduk di mobil, di bus ke Bandung, di samping orang yang tidak kita kenal? Sering nggak? Ada dua perasaan berbeda. Kadang-kadang kita merasa nyaman banget sama orang yang baru duduk sama ini. Bu, mau kemana? Mau ke Bandung. Abdi oge sami balik ke Bandung. Nah kan di situ ngobrol ngobrol kan satu sudah sampai Bandung aja. Nyaman sekali. Betul. Pernah gitu? Ada lagi kita duduk nggak betah di samping dia nih. Nggak enak gitu, pengen pindah aja dah. Pernah terasa nggak begitu? Itu karena kita ini membawa gelombang yang berbeda. Makanya kalau orang hatinya baik, nyaman dengan siapapun dan dirindukan oleh semua orang. Kalau orang hatinya jahat, hasud, dengki, kita nggak nyaman kok. Nggak usah disama, sudah langsung gelombangnya terasa semacam itu. Nah, suatu hari sebagai kata penutup, di Irak ada zawiyah, padepokan lah tempat para aulia pada belajar di situ. Ada seorang santri yang sudah 20 tahun belajar, sudah kelasnya tinggi. Akhirnya Pak Kiai, ada enggak pesantren lain yang lebih tinggi lagi? Oh ya banyak lah. Saya mah bisa segini. Kalau kamu pengen lebih lagi, ya silahkan ke di mana? Di sana di Lebanon gitu, di Syam namanya Syam. Berangkatlah dia di sana. Ini namanya Syekh Abdullah namanya. Di situ ditemui Pak Kiainya, dari mana kamu? Saya dari Irak. Untuk apa? Pengen ngaji di sini. Oh begitu, boleh. Sebabnya apa? Di sana Pak Kiainya sudah
udah mentok katanya ilmunya masih segitu, saya pengen yang lebih lagi. Oh begitu boleh, ya udah silakan sok siapin masuk kamar di asrama. Nah akhirnya selama dia di situ tuh sholat duhur berjamaah, lalu duduk ngeriung sambil masing-masing bawa tasbih. Nanti asar sholat berjamaah, ngeriung lagi bawa tasbih, masing-masing berzikir. Lama-lama dia tanya, Pak Kiai ngajinya kapan? Kata temannya, Yong tiap hari ngaji. Kapan? Kan setiap sholat kita kan ngaji. Mana? Yang ngeriung tuh ngaji apa? Masing-masing nggak ada yang ngomong kok, diam semuanya. Di situ terjadi pembelajaran dalam keadaan mereka diam semuanya, karena mereka sudah menggunakan bukan bahasa lagi. Kata gurunya, tadi pelajaran apa? Pelajaran balaghah. Bab apa? Bab isti'arah. Ada yang nanya, apa bedanya isti'arah dengan tasbih? Jawab saya gimana? Begini-gini. Kok bagaimana bisa belajar tapi tanpa menggunakan bahasa? Ya artinya bahwa kita komunikasi itu tidak perlu dengan bahasa kalau sudah kelasnya tinggi mah. Nah saya mau cerita, percaya silakan, nggak udah, tapi saya mengalami sendiri. Ketika saya di Libya tahun 75-an lah, ya 75, malam hari sedang belajar, tiba-tiba sakur suaranya ibu saya. Setelah itu mencium bau empal, bau gulai. Di Libya mah nggak gulai, gulainya siapa gitu. Nah ketika saya pulang, saya bilang, Mak, saya sering kali manggil saya di malam hari itu. Iya saya panggil katanya. Lah gimana caranya, belum ada HP loh. Saya panggil di gentong katanya. Oh percaya silakan nggak, tapi saya betul-betul saya ceritakan, ibu saya bilang saya panggil di gentong. Nah setelah panggil gentong terus tahlilan gitu, makanya ngempal bau empal. Jadi aroma juga bisa dikirim, ya suara bisa dikirim. Gelombang apa? Ya belum ada namanya, katakannya gelombang malaikat lah gitu. Saya kira komunikasi kita sering terjadi, terutama ketika kembar ya, kembar Siam ya, Siam itu biasanya rasanya sama, yang satu di Bandung satu di Jakarta. Kalau adiknya sakit dia sadar ini mesti ada sesuatu, silakan dirasakan bahwa artinya komunikasi kita ini tidak selalu dengan bahasa. Malah bagi saya komunikasi yang indah adalah dengan rasa. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.